Baradae bukan tumbal pertama. Bribda ini dulu ditumbalkan dalam kasus tewasnya mahasiswa. Sebelum ada nama Baradae sebagai tumbal kasus pembunuhan yang melibatkan anggota kepolisian, ternyata Indonesia punya Bribda Jani. Sosok bernama lengkap Jani Maman Sujarman ini menjadi tumbal dalam kasus kematian mahasiswa ITB Rene Louis Conrad. Kapolri saat itu, Jenderal Hoegeng Imam Santoso secara gamblang menyebut taruna akabri kepolisian sebagai pelakunya. Meski sudah dibantu Adnan Buyung Nasution, Jani yang secara kebetulan juga berasal dari Kobrimob seperti Baradae tetap dijatuhi vonis bersalah. Kasus ini melibatkan sejumlah pihak yang kelak menjadi tinggi di kepolisian Indonesia, mulai dari Kapolda Metro Jaya hingga Kapolri. Adnan sampai menyebut Jani sebagai contoh orang kecil yang dikorbankan untuk kepentingan sebuah struktur kekuasaan yang jauh lebih besar. Kasus ini sendiri berawal dari kebijakan kontroversial Soeharto di masa-masa awal kekuasaannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Penumbalan ini berawal dari gesekan antara pemuda, khususnya mahasiswa dengan aparat kepolisian. Di periode awal kekuasaannya, Soeharto melarang pria berambut gondrong. Sebuah kebijakan yang saat di lapangan dieksekusi oleh aparat kepolisian. Tentu saja hal ini mendapat tentangan keras dari para mahasiswa yang menganggap kebijakan tersebut memerkosa hak-hak asasi setiap orang. Di tengah polemik yang kian memanas antara mahasiswa dan kepolisian, tiba-tiba muncul ide untuk melangsungkan pertandingan sepak bola persahabatan tepat pada 6 Oktober 1970 di tengah kampus ITB. Pertandingan antara mahasiswa ITB dan taruna akabri kepolisian yang berasal dari Sukabumi. Keunggulan 2-0 yang diraih tim ITB membuat para mahasiswa semakin percaya diri, melontarkan sindiran-sindiran pedas kepada para taruna Akpol. Bentrokan pun kemudian tak terhindarkan, hingga sempat memicu sebuah suara tembakan. Sebuah keadaan yang membuat pihak ITB murka karena melanggar kesepakatan untuk tidak membawa senjata. Para taruna Akpol tersebut pun diusir. Dalam perjalanan pulang di sekitar Jalan Ganesa, iring-iringan taruna Akpol itu berpapasan dengan seorang mahasiswa ITB bernama Rene Louis Conrad. Rene saat itu sedang mengendarai Harley Davidson, diludahi oleh salah seorang di dalam bus para taruna. Tak ayal, hal tersebut memicu amarah Rene yang kemudian menantang para taruna tersebut turun. Bak lupa posisi mereka sebagai calon pengayuh masyarakat. Para taruna Akpol tersebut meladeni tantangan Rene dengan mengeroyoknya. Tak habis sikap pengecut dengan mengeroyok satu orang mahasiswa. Salah seorang taruna Akpol kemudian menggunakan senjata apinya untuk menembak dan menewaskan Rene. Peristiwa ini jelas mencoreng wajah Polri, yang kala itu dipimpin oleh sosok karismatik Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso. Ketegasan dan kejujuran Hoegeng pun segera mengusut kasus yang sempat membuat polisi dan para taruna dilarang keluar dari barak tersebut. Hoegeng yang yakin bahwa pelakunya adalah salah seorang taruna Akpol pada akhirnya tak bisa berbuat lebih karena keburu dilengsarkan oleh Soeharto pada 2 Oktober 1971. Tak lama setelah itu, sebuah kejanggalan terbesar pun muncul. Brigadir Polisi Jani Maman Sujarman tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Jani sama sekali tidak terlibat dalam aksi pemukulan yang dilakukan para juniornya, apalagi sampai menembak. Namun apa daya, kekuatan besar demi melindungi putra-putri petinggi yang ada dalam barisan para taruna tersebut terlalu kuat. Jani yang berasal dari Kobrimob kemudian dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan pada 1972 dengan dalih melakukan kelalaian hingga menembak Rene Louis Conrad meninggal. Kini sejarah bak berulang. Setengah abad setelah tragedi penumbalan Brigadir Jani, seorang anggota Brimob bernama Baradae kembali ditumbalkan untuk kasus pembunuhan. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.